Jadi teringat almarhum almarhumlah Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau pernah berceramah. Ceramahnya di situ beliau berkisah. Lah, kisahnya di situ ada seorang pemuda buta. Buta matanya, nggak bisa melihat. Si pemuda buta ini mengeluh, "Duh ya Allah, kenapa engkau ciptakan aku dalam keadaan buta? Kenapa engkau ini tidak adil ya Allah? Orang lain engkau berikan mata dengan penglihatannya, tapi engkau memberikan aku mata tanpa penglihatan." Mengeluh. Nah, suatu ketika seorang raja ternyata kanibal, ingin merampas semua warganya, ingin mengambil semua warganya untuk dimakan. Diambil semua warganya itu. Si buta ini kena, akhirnya dikurung di penjara, dikasih makan enak, biar gemuk. Biar kalau sudah gemuk digoreng, dimakan sama raja, lezat. Itu strategi si raja. Si pemuda dihukum di penjara, dikasih makan enak-enak, makan, tapi nggak tahu kalau mau dijadikan bahan makanan oleh si raja kanibal. Makan enak. Ternyata dengar desas-desis di penjara bahwa kamu dikasih makan ini bukan fasilitas, tapi hanya untuk memuaskan raja. Ketika kamu semakin gemuk, dimakan semakin raja, semakin enak. Kaget sih pemuda buta itu. Ternyata aku ini jadi pelampiasan bejatnya raja kanibal. Waduh, tambah gemeteran. Tubuhnya udah sehat, makan tiap hari. Nunggu giliran, semakin sedikit orang-orang yang masih selamat, ya kan. Tiba gilirannya, dihadap ke raja. "Bawa orang ini, tolong." Buta matanya, buta. Tolong. Dihadapkan sama raja. Raja bilang, "Siapa ini?" "Warga juga." Kenapa matanya? Buta dia. "Yalah, biarkan dia bebas, aku nggak mau makan daging orang buta." Setelah keluar dari kerajaan, bersyukur dia, "Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, lantaran engkau memberikan aku mata tanpa penglihatan, aku selamat dari raja kanibal itu." Sekarang sudah bersyukur. Awal mulanya ia selalu mengeluh, "Ya Allah, kenapa engkau menciptakan aku dengan mata buta?" Mengeluh. Ternyata ada hikmah yang luar biasa, ia selamat dari raja si kanibal. Nah, kan? Ini kisah dari almarhum almarhumullah Kiai Haji Zainuddin MZ, Kiai Seribu Dai. Itu. Ada lagi kisah. Aduh, tadi segelintir masuk ke pemikiran, sekarang udah lupa. Wes lah, menyusul. Yang penting mukmin itu ajaib, mukmin itu hebat. Tidak ada celah sedikit pun bagi orang mukmin untuk tidak mendapatkan pahala. Ketika ia mendapatkan rezeki, ia bersyukur, pahala. Ketika ia mendapatkan musibah, ia bersabar, pahala. Ketika ia berjalan kepleset, keseleo, ketusuk duri, astagfirullahaladzim, ya Allah aku bersabar, dapat pahala. Keseleo, kesandung, kena duri, lukanya itu jika ia tidak mengeluh, menghapus dosa-dosanya, menaikkan derajat-derajatnya. Jika ia menyadari itu, maka ia tidak akan pernah mengeluh sekalipun banyak sekali ujian-ujian menimpanya, ya kan? Namun memang manusia kadangkala memang sumbu pendek, otak reptil. Dapat ujian sedikit terus langsung mengeluh. Nah, inilah ujiannya, inilah tantangannya. Pahala terbesar orang yang ditimpa musibah itu adalah ketika sabar di saat pertama kali yang mendapatkan musibah itu. Dan ini susah sekali. Ibarat orang bersabar menghadapi musibah itu pahalanya 100% misalnya, itu akan 100% didapat ketika ia sabar saat pertama kali mendapatkan musibah. Kecelakaan, jumbo, langsung aku sabar saat itu juga 100%.
Tapi ketika kecelakaan, mundur, tapi masih marah. Berselang 10 hari baru ikhlas, ya Islam. Itu sabarnya tidak 100%, pahalanya beda. Ada kisah, ini ingat. Seorang ulama di Yaman. Berjalan mau arah pulang. Di tengah jalan ia dicopet oleh perampok. Dicopet, lari. Si ulama ini melanjutkan jalannya ke pulang. Setelah nyampe rumah, ia baru memaafkan si pencopet. Karena ia baru memaafkan ketika nyampe di rumah, ia menyesal. Astagfirullahaladzim, kenapa aku baru memaafkan si pencopet itu ketika sudah nyampe di rumah? Kenapa kok tidak dari awal, sejak saat hartaku dirampas langsung aku memaafkan dia? Iya loh, sudah memaafkan. Padahal antara kejadian dengan nyampe rumah itu paling berselang 10 menit paling. Tapi hati orang mukmin yang hidup, jangankan 10 menit, ada jedah beberapa detik saja ia masih berpikiran yang tidak positif, berpikiran tidak bersyukur, tidak bersabar. Ia menangis hatinya. Aduh ya Allah, aku menyesal ya Allah, astagfirullah. Kenapa baru nyampe rumah aku memaafkan orang itu? Kenapa kok nggak dari awal saat aku kecolongan? Pula kita nggak bisa. Ini apa hikmahnya? Hikmahnya adalah sesuai dalam Al-Quran. Allah berfirman, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa katanya? Apapun yang menimpamu dan yang menimpa yang terjadi di seluruh dunia ini, itu sebelumnya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi sudah tercatat. Sebelum itu terjadi, itu sudah ada skenarionya. Kenapa Allah mengabarkan, Jong, kelak kamu akan mengalami ini. Jadi jika kamu sudah mengalami ini, jangan getun, jangan kaget, karena sebelum ini terjadi sudah ada di Lauhil Mahfuz. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ketika kamu mendapatkan musibah, kamu tidak terlalu bersedih karena kamu meyakini bahwa ini sudah takdir, ini pasti terjadi. Ini. Ketika kamu mendapatkan nikmat, kamu tidak terlalu senang karena kamu juga menyadari bahwa ini takdir, bukan hanya karena usahamu, tidak. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi ketika kamu mendapatkan musibah, jangan terlalu sedih karena itu sudah takdir. Jika kamu mendapatkan rezeki, jangan terlalu bahagia karena itu juga bukan dari usahamu saja, tapi memang takdir. Makanya ketika engkau mendapatkan musibah, bersabar saja, dapat pahala. Ketika kamu mendapatkan nikmat, bersyukur saja tanpa sombong, engkau dapat pahala. Alhamdulillah.